Selamat datang di channel Tabita Gifty. Video pembelajaran kita kali ini adalah tentang ekosistem. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Dan serta bunyikan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Mari sama-sama sebelumnya kita saksikan dulu tentang ekosistem dan peta konsep berikut ini. Peta konsep yang disajikan, ekosistem terdiri menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Sementara komponen abiotik, contohnya adalah air, tanah, udara, kelembapan suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sementara komponen ekosistem yang lainnya adalah biotik yang meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, kamu bisa perhatikan di sini peta konsep yang sudah dijabarkan. Kita akan bahas istilah-istilah berikut ini di video berikutnya. Menurut Krasley, ekosistem yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem dan makhluk hidup yaitu disebut ilmu ekologi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik serta komponen biotik. Komponen abiotik, istilah sehari-harinya yaitu kita kenal sebagai komponen yang tidak hidup atau benda tidak hidup atau benda mati. Sementara komponen ekosistem, organisme yang hidup, disebut sebagai komponen biotik. Komponen abiotik yang pertama yaitu tanah. Tanah merupakan sumber sebagai substrat atau tempat hidup organisme, menyediakan kebutuhan makhluk hidup serta unsur hara dan mineral. Tanah juga tempat melakukan aktivitas hidup. Komponen abiotik yang kedua yaitu ada air yang melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Air juga berperan untuk memainkan proses metabolisme. Komponen abiotik yang ketiga yaitu komponen udara. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi, karbon dioksida yang dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis. Udara sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Komponen abiotik berikutnya yaitu kelembapan dan suhu yang berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan, serta menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individunya sifatnya berbeda. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen yang tak hidup atau komponen abiotik selanjutnya, yaitu cahaya. Cahaya sebagai energi primer bagi ekosistem. Cahaya juga berperan penting dalam menjaga suhu bumi, topografi atau bentuk permukaan bumi. Ini juga merupakan salah satu komponen abiotik. Perbedaan topografi mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat. Berpengaruh juga terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Iklim juga salah satu komponen abiotik yang terbentuk antara interaksi komponen abiotik, kelembapan, suhu, cahaya, dan curah hujan. Iklim berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Iklim juga berpengaruh pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Komponen ekosistem yang kedua yaitu biotik atau komponen yang hidup. Komponen biotik yang pertama adalah komponen produsen. Semua organisme yang hidup dan dapat membuat makanannya sendiri, atau kita kenal sebagai istilah autotrof. Fotoautotrof jika dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan energi cahaya.
kemoautotrof jika dalam mensintesis makanannya memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Contoh dari fotoautotrof, semua tumbuhan alga dan prokariota fotosintetik. Dan contoh dari kemoautotrof yaitu prokariota kemonsintetik. Komponen biotik yang kedua kita sebut sebagai konsumen. Konsumen semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau kita kenal sebagai istilah heterotrof. Berdasarkan hasil jenis makanannya, pembagian konsumen dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora atau konsumen primer mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Sedangkan karnivora atau pemakan daging itu disebut sebagai konsumen sekunder, mendapatkan zat organik dari herbivora. Omnivora adalah pemakan segala, yaitu mendapatkan zat organik baik dari produsen dan konsumen. Komponen biotik yang selanjutnya adalah detritivore, organisme yang membantu dalam menghancurkan secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Sementara dekomposer, yaitu menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Contoh dari detritivore adalah rayap, teripang, dan luing. Kamu bisa perhatikan gambarnya. Sementara contoh dari dekomposer yaitu bakteri serta jamur. Bagian yang berikutnya, interaksi antara komponen ekosistem. Pertama, interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contohnya, jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Interaksi ekosistem yang kedua yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Contoh dari interaksi ini adalah tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Interaksi ekosistem yang ketiga yaitu interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik dibagi menjadi 2, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Interaksi intraspesifik yaitu antar individu dalam satu spesies. Contohnya, interaksi pada koloni rayap terdapat pembagian kerja yang sangat rapi dan antara ratu, prajurit maupun pekerja. Interaksi interspesifik yaitu interaksi antar individu yang berbeda jenis spesiesnya. Contohnya predasi, kompetisi, dan simbiosis. Interaksi antar komponen ekosistem yang berikutnya adalah interaksi antar komponen biotik interspesifik. Predasi yaitu interaksi antar organisme pemangsa predator dengan mangsanya. Kompetisi yaitu interaksi antar dua individu dapat berbeda atau dalam satu jenis spesies berupa persaingan. Contohnya seperti gambar ini ya, sama-sama ayam jago. Interaksi antar komponen biotik atau kita kenal dengan interaksi interspesifik itu dikenal. Contohnya adalah simbiosis. Simbiosis merupakan kehidupan bersama antar dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Simbiosis yang pertama adalah mutualisme, yaitu simbiosis saling menguntungkan kedua belah pihak. Konsep komensalisme menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan. Dan parasitisme yaitu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Netral, kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu.